Shalom jemaat sekalian, mari kita masuk ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita bersama keluarga, bersama anak-anak kita. Sambil bangkit berdiri, kita akan pujikan bersama Kidung Jemaat 69 pada mulanya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian Kejadian 1 ayat yang ke-31. Selamat pagi jemaat dan juga anak-anakku semua. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan sukacita. Ibadah kita minggu ini merupakan penutupan dari rangkaian bulan penciptaan. Untuk itu, marilah kita datang kepada Tuhan
dengan sebuah pengakuan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Allah melalui Sang Firman, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan segala yang dijadikan sungguh amat baik. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Allah Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara semua. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Mari jemaat kita pujikan pujian ini sekali lagi. Kita pujikan ayat ke-4 sampai ayat ke-7 dengan penuh sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anakku semua, tema ibadah kita pada hari Minggu ini adalah Allah berkuasa atas kehidupan. Tertulis di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Mari kita bersukacita karena Allah, Tuhan kita yang berkuasa atas segala ciptaannya di muka bumi ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya.
saudara-saudaraku, sadar atau tidak, kebiasaan kita sehari-hari kadang bisa ikut andil dalam membuat alam yang baik ini menjadi tidak baik. Berikut adalah 7 kebiasaan yang dapat menyebabkan perusakan lingkungan. Yang pertama, penggunaan plastik yang masif. Kedua, membuang-buang makanan yang masih layak. Ketiga, pembuangan limbah baterai dan sampah elektronik yang tidak benar. Keempat, mencuci muka akan menghasilkan mikrobits yang berbahaya bagi satwa laut. Kelima, mengonsumsi daging hewan. Dan yang keenam, pembakaran mesin kendaraan pribadi menyumbang polusi udara. Dan yang terakhir adalah penggunaan air conditioner atau AC yang berlebihan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, apakah dari semua yang disebutkan tadi ada hal-hal yang pernah kita lakukan? Jemaat sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sudahkah kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan bisa berdampak pada alam ciptaan Tuhan, termasuk sesama kita? Anak-anakku, pernahkah kita membuang sampah tidak pada tempatnya? Kadang di got atau di pinggir jalan. Ayo, siapa yang pernah begitu? Nah, kalau sampah ini terkumpul dan menyumbat saluran air, apa yang terjadi? Yang pasti air kotor itu tidak bisa mengalir, kan? Bisa muncul bau yang tidak sedap. Bahkan jika hujan lebat, apa yang terjadi? Ya, kondisi itu bisa menyebabkan banjir. Nah, memang banyak hal yang buruk yang masih kita lakukan yang itu menyebabkan keadaan lingkungan dan alam ini menjadi tidak baik. Karena itu, mari kita bersama-sama menghadap hadirat-Nya untuk mengakui apa yang sudah kita lakukan dan kita memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami. Alam semesta yang Kau ciptakan dan sesama umat manusia telah Tuhan berikan untuk kami dapat hidup bersama-sama di tengah dunia yang indah ini. Namun kami mengakui Tuhan, kami masih sering melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang menjadikan alam semesta yang indah ini menjadi rusak. Dan itu semua juga menjadikan kami manusia susah oleh karena bencana yang harus kami alami. Karena itu Tuhan, di minggu kali ini, ketika kami menghayati betapa Tuhan menciptakan semua indah, dan semua adalah untuk kebaikan kami,
Sungguh kami menyesal Tuhan atas perilaku-perilaku kami yang seringkali membuat lingkungan hidup kami menjadi tidak baik dan tidak bersahabat dengan kami. Terlebih dari itu kami memohon Tuhan agar kami semua Tuhan mampukan untuk mengubah perilaku kami, melakukan hal-hal yang baik, yang bersahabat dengan lingkungan dan juga sesama, sehingga kami semua boleh tetap bersukacita menikmati alam semesta ciptaan-Mu. Kami yakin Tuhan berkenan mengampuni kami, dan Tuhan juga memampukan kami untuk melakukan kebaikan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Allah, saya memberitakan bahwa anugerah Allah disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Kita akan memperhatikan catatan Alkitab di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 akan bersama-sama kita perhatikan ayat 9. Demikian kesaksian Alkitab. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar untuk manusia. Ia beri kasih yang suci dan abadi. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar untuk manusia. Ia beri kasih yang suci dan abadi. Jemaat, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan
Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau duduk diam, menyiapkan hati, membuka telinga kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan, firman itu tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga buahnya itu boleh Tuhan nikmati, boleh sesama kami yang menikmati. Mari ya Roh Kudus, pimpin kami, terangi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada dua bacaan pada hari ini. Bacaan yang pertama dari Mazmur 111. Mazmur 111 ayatnya yang pertama hingga 10. Mazmur 111 ayat pertama sampai dengan ke-10. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Bacaan yang kedua diambil dari Markus pasalnya yang pertama ayat 21 hingga 28. Markus 1 ayat 21 hingga 28. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami?
Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian firman Tuhan. Halo, bro. Halo Mas. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru juga. Selamat. Oke, Ya. makasih. Piye bro kabarmu bro? Kabar baik sih. Sampai piye Mas? Yo baik juga lah, puji Tuhan. Ya, bagus lah, mantap. Piye bro? Tahun ini kira-kira cara atau piye menurutmu? Tahun ini ya. Tahun ini menurutku antara cerah dan tidak, Mas. Nah, menurut sampean piye, Mas? Nah yo iku menurutku piye yo? Antara pesimis karo optimis aku bro. Optimisnya kalau tahun ini kan mulai vaksinasi. Oh, betul. Nah, tapi yo kadang yo ketar-ketir. Ya apa lek engko mari divaksin terus kondisine balik kaya biyen sadurunge pandemi. Lah ya apa, Bro? Kayak kita melihat kita ini loh, Bro, sama orang lain gitu loh. Kadang kita yo gak disiplin pakai masker, cuci tangan selama kayak gini. Ayo, Bro. Oh iya, sorry. Sanitizer dulu Sanitizer, dong. Nah, lupa. gitu. Kayak contohnya gini. Betul. Terus kadang kita yo ngumpul-ngumpul ya, minum aja bro. Kadang kita ngumpul-ngumpul ya tanpa jaga jarak. Ya itu sing aku rada pesimis. Ya bener sih. Tapi agak susah juga Mas. Soalnya mengubah kebiasaan itu susah. Karena kita kan makhluk sosial ya. Iya, Ya memang susah betul, sih. betul. Kita harus ketemu orang. Kita harus ngobrol sama orang. Lah ini aku Mas. Aku udah di rumah selama 10 bulan. Wih ya, sama ya. Lama banget Mas, 10 bulan di rumah ini sampai bosan aku, Mas. Wah. Nah, bener bro. Kita kan sekarang ini kan apa itu banyak orang di rumah toh. Iya, di rumah terus Mas. Iya, apa-apa pesen Mm-mm. Gojek apa Mm-mm. terus belanja online. Belanja Jadi online. kebiasaan. Iya betul. Nah itu makanya ya kayak gini nih bro, sampah-sampah jadi banyak. Oh, sama-sama jadi banyak. Iya. Ya benar juga sih Mas. Ngomongin sampah, yang berita di Bali tuh Mas. Iya ya Ada Pak. paus mati terdampar, dibuka perutnya isinya sampah. Parah itu Mas. Ditambah lagi, ada berita lagi nih terbaru dari SS kemarin. Ada kasur di saluran air. Dua lagi. Parah Mas. Wah. Ditambah lagi nih Mas berita, ada gunung es. Gunung esnya yang di kutub utara itu Mas, sama selatan, cair. Makin banjir ini Mas. Wes. Kejeron mikirmu bro. Wah. Duh. Nah, tapi kalau dipikir-pikir ya Mas, apa ini karena salah kita juga Mas ya. Kita terlalu sembrono terhadap alam gitu. Kita buang sampah sembarangan. Jadi alam bertindak Mas. Iya, itu juga sih. Nah, gitu. Makanya agak susah ini Mas. Iya. Tapi gak usah dipikir jeru-jeru. Di kayak ini aja. Boles. Tambah mumet nanti. Wis kita jalani aja lah. Terus sama percaya kalau Tuhan itu tidak tidur. Yakin dah itu.
Yakin dah ngomong kayak gitu mas? Apa cuma di depan Pak Pendeta aja? Wah ngerti aja. Tapi aja nih yo bener loh. Kita itu kan sebagai orang percaya toh. Nah kita itu harus tahu apa yang mesti kita lakukan gitu. Setidaknya setiap harinya gitu loh kita harus gimana. Gitu sih. Iya benar juga mas ya. Supaya kita bisa begitu, kita harus yakin, kita harus punya keyakinan dan juga pengharapan. Iya, iya. Benar begitu Pak Pendeta? Ya, situasi atau keadaan dunia saat ini memang penuh keprihatinan. Semua tidak ada yang ingin situasi yang seperti ini, ya kan? Kita sudah hampir 1 tahun, kita hidup di dalam pembatasan oleh karena masa pandemi ini. Ada virus yang menyebabkan penyakit dan penyakit ini sangat mudah menular. Dan bagi yang terpapar akan merasa sangat sakit. Bahkan kalau kita mengikuti pemberitaan, sudah banyak mereka, saudara-saudara kita, sesama kita yang harus meninggal oleh karena paparan virus yang saat ini penyakitnya sedang mewabah. Tidak ada yang ingin situasi semacam ini. Dan kita sudah menjalani 1 bulan, di bulan yang pertama di tahun 2021. Betapa kita melihat ada banyak peristiwa bencana yang terjadi di banyak tempat. Ada yang tanah longsor, ada yang banjir, ada yang gempa bumi, ada yang erupsi gunung, ya, gunung meletus. Dan juga kemarin yang juga tidak kalah membuat kita semua bersedih adalah peristiwa misalnya jatuhnya pesawat. Sekali lagi, tidak ada yang ingin situasi atau keadaan kehidupan yang penuh dengan keprihatinan seperti saat ini. Demikian pula Allah. Allah pada dasarnya tidak ingin kehidupan manusia dan seluruh ciptaannya ada dalam situasi yang tidak baik. Karena itu ketika kita memperhatikan kisah penciptaan, nanti semua bisa membaca misalnya di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Di sana diungkapkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya, tanpa cacat dan celah. Semua yang dicipta bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Tetapi perhatikan, semua situasi itu berubah tatkala manusia yang diciptakan khusus, manusia yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah itu menggunakan kuasa dan kebebasannya secara tidak bertanggung jawab. Mereka memilih untuk memakai kuasa atau kebebasan yang diberikan Tuhan untuk melawan perintah Allah. Mereka melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah, yaitu supaya mereka tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk atau yang jahat. Itu dilanggar oleh manusia. Akibatnya Allah menghukum. Nah, jadi memang kalau kita melihat keadaan kehidupan kita saat ini,
tidak bisa dipungkiri. Semua juga tidak lepas dari bagaimana manusia ya, memanfaatkan kuasa atau kebebasan yang diberikan oleh Tuhan ini, ya, yang kemudian pada akhirnya menimbulkan berbagai macam krisis. Seperti yang telah kita ikuti tadi mulai dari awal ibadah. Berbagai krisis ekologi, ya, kekeringan, banjir, tanah longsor, sampah-sampah anorganik yang kemudian menyebabkan sesama ciptaan yang lain harus merasakan hal yang memprihatinkan. Ya, tadi ada ikan yang besar mati, dan yang mengagetkan dan membuat kita semua sedih dan prihatin adalah ketika diperiksa, iki kenapa sih ikan besar ini kok mati? Ternyata isi tubuhnya penuh dengan sampah. Selain krisis ekologi yang terjadi, juga muncul krisis-krisis kemanusiaan. Banyak dikabarkan bagaimana kekerasan dalam rumah tangga di akhir-akhir ini jumlahnya, kasusnya juga semakin meningkat. Bagaimana tindakan-tindakan kriminal yang lain, orang ingin sehat, bersepeda, dijamret, ya kan? Banyak terjadi krisis-krisis kemanusiaan, tindakan kriminal. Korupsi juga terjadi. Bahkan yang melakukan adalah mereka yang punya kedudukan yang penting di negara ini. Ada banyak korban yang diakibatkan oleh karena manusia melakukan atau memanfaatkan kuasa dan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan Allah ini dengan tidak bertanggung jawab. Nah, melalui bacaan kita hari ini, khususnya bacaan yang kedua, kita diajak untuk meneladan Yesus, Tuhan kita. Perhatikan apa yang dilakukan Yesus. Tuhan Yesus dengan kuasanya memulihkan orang yang sakit. Demikian tadi Markus 1 ayat 21 sampai 28. Tuhan Yesus dengan kuasanya memulihkan. Apa pesan dari kisah ini? Kita diajak untuk yakin dan percaya. Oke, situasi, keadaan hidup saat ini memang memprihatinkan. Tetapi yakinlah, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan sang pencipta itu tidak ingin situasinya terus seperti ini. Dan Tuhan memiliki kuasa untuk memulihkan keadaan ini. Namun jangan lupa yang kedua, ayo kita menjadi seperti Yesus. Kuasa, kemampuan, ya, kebebasan yang kita miliki, talenta-talenta yang kita miliki, gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan kita melalui kemampuan kita, melalui apa yang kita bisa. Jangan gunakan kemampuan kita untuk hal-hal yang menyebabkan itu tadi ya, keadaan-keadaan yang tidak baik. Loh, aku beli apa-apa kan bebas saja Pak Pendeta. Iya bebas. Kalau saya minta dibungkus plastik kan juga boleh. Iya boleh, tapi ingat, plastik merupakan material yang sulit untuk kemudian didaur ulang oleh alam. Sehingga kalau plastik terus kita gunakan, kita bisa membayangkan bagaimana kalau dunia ini semua kemudian diisi atau berisi dengan sampah-sampah plastik di mana-mana. Tentu kita juga akan menjadi susah. Ya kan? Bebas, kita mau apa saja bebas, tapi selalu ingat, kita ditempatkan oleh Tuhan di tengah dunia bersama dengan sesama ciptaan kita.
Dan mereka juga perlu untuk hidup dengan baik. Sama seperti kita yang selalu ingin hidup baik toh. Tidak ingin ada masalah, tidak ingin ada kesulitan. Sama. Sesama ciptaan yang lain juga demikian. Maka ayo kita berhikmat. Bagaimana hikmat itu bisa datang? Ya, bacaan kita yang pertama tadi jelas sekali. Takutlah akan Tuhan. Apa makna takut akan Tuhan? Senantiasa arahkan fokus kita kepada Tuhan. Apa toh yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanku? Oh, Tuhan ingin aku ikut bertanggung jawab atas kehidupan, mengasihi sesama. Maka kita tidak akan terbeban misalnya kalau harus memakai masker semacam ini. Waduh Pak, memakai masker gak iso ambekan. Ya masih bisa kan gitu loh. Tetapi dengan memakai masker ini sebetulnya kita belajar untuk peduli kepada sesama kita. Memakai masker setidaknya kalau kita batuk, kalau kita merasa tidak enak, kita tidak menularkan sakit kita kepada orang lain, ya kan? Dan kita sendiri misalnya juga begitu ya, juga akan merasa aman kalau memakai masker. Kalau ada sesama kita, saudara kita yang sedang sakit, tapi kita tetap bermasker. Ya kita semua harus berubah, ya seperti kakak-kakak tadi, ya seperti rekan-rekan pemuda kita tadi yang jagongan sambil ngopi tadi, memang tidak mudah untuk mengubah kebiasaan. Tapi Tuhan ingin ya melalui peristiwa-peristiwa kehidupan ini kita berhikmat, mencari apa yang Tuhan kehendaki. Oh Tuhan ingin kehidupanku bersama dengan sesama itu menjadi baik. Dengan cara apa? Kita semua saling menjaga satu dengan yang lain. Mari ini semua kita biasakan supaya kehidupan yang saat ini penuh keprihatinan berganti dengan kehidupan yang semakin indah. Karena penutupan bulan penciptaan hari ini bukan berarti tugas kita untuk peduli kepada lingkungan selesai, tidak. Justru bulan penciptaan yang akan kita tutup hari ini ya memanggil kita untuk selalu ingat akan tugas dan tanggung jawab pengikut Kristus untuk menjaga, merawat kehidupan baik untuk diri kita maupun untuk sesama kita. Selamat untuk menghayati betapa indah semesta ciptaan Tuhan ini dan mari kita menjaga bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari yang terkasih, bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan percaya kita. Jemaat saya undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat saya persilakan untuk duduk.
Jemaat sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan. Persembahan dapat disampaikan melalui rekening bank dengan cara transfer maupun QR Code atau dititipkan kepada pengurus kelompok. Ayat yang melandasi terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Mazmur 54 ayat 8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebelum mempersembahkan, mari kita menyatukan hati kita menghadap Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk segala hal yang Engkau sediakan bagi kami melalui alam yang kami tinggali. Tuhan, pada saat ini kami akan menghaturkan persembahan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami agar kami dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita akan menaikkan pujian PKJ 55, Hai Puji Namanya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya Hai Cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ke-7. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Kini jemaat, mari bersama kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Dan doa syafaat ini nanti akan bersama-sama kita akhiri dengan kita ucapkan doa Bapa kami. Mari kini kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, demikianlah ungkapan syukur kami. Kami senantiasa rindu untuk memuji Tuhan yang telah dan senantiasa mengasihi kami. Mewujudkan syukur kami telah mengumpulkan persembahan. Kami yakin dan percaya Tuhan berkenan menyuci kuduskan persembahan kami ini sehingga dapat bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah dunia ini. Kami memohon kekuatan bagi setiap kami dengan segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha, segala karya keseharian kami masing-masing. Kiranya di tengah situasi yang sulit ini, Tuhan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan setiap karya kami. Dan kami yakin melalui itu semua, berkat Tuhan boleh mengalir melimpah di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, juga untuk Tuhan mampukan menjadi jalan berkat bagi sesama kami.
Kami doakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani masa isolasi, bahkan perawatan oleh karena sakit penyakit yang sedang mewabah saat ini. Sungguh Tuhan, dengan penuh kerendahan hati dan pengharapan yang hanya kepadamu kami memohon, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah saudara-saudara kami ini, memberikan kekuatan, pengharapan, bahkan kesembuhan atas sakit penyakit yang sedang dialami. Kami berdoa, bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Panggilan-Mu agar kami mau peduli kepada sesama ciptaan kami, sungguh Tuhan, kami rindu untuk mewujudkannya. Karena itu mampukan kami sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, dengan apa yang kami mampu lakukan, kami dapat melakukan hal-hal yang baik, meskipun itu sederhana, namun bermanfaat untuk kebaikan lingkungan kami, sesama kami, juga sesama ciptaan yang lainnya. Kami yakin dan percaya dengan hal-hal sederhana yang kami bisa, dengan kebaikan meskipun itu merupakan hal kecil, keadaan yang penuh dengan keprihatinan ini akan berganti dengan situasi dan keadaan yang penuh dengan sukacita dan pengharapan. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Berkati para orang tua kami, sesepuh-sesepuh jemaat kami, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, penghiburan, sukacita di usia yang semakin tua. Kami juga mendoakan anak-anak kami, anak-anak jemaat-Mu, baik yang dalam proses pertumbuhan, di jenjang pendidikan mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, ataupun mereka yang masih bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, yang bergumul akan pasangan hidup. Kami memohon Tuhan, pimpin dan sertai kehidupan anak-anak kami, sehingga mereka tetap ada di jalan-Mu di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan, godaan, dan berbagai cobaan ini. Tak lupa kami mengaturkan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia, berkati pemerintah negara kami, pun juga kami semua warga negara Indonesia, sehingga kami boleh saling berupaya melakukan kebaikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, porsi kami masing-masing, sehingga kehidupan di negeri kami yang saat ini kami mengalami banyak musibah, bencana, kami boleh dapat mewujudkan kehidupan yang penuh dengan persatuan, kerukunan, dan kebaikan. Tentunya masih banyak hal yang ingin kami haturkan kepadamu ya Tuhan, melalui doa kami. Masih ada permohonan dan pergumulan kami yang masih ada di dalam hati dan batin kami masing-masing. Namun kami yakin dan percaya, Engkau Tuhan yang Maha mengetahui, mengenal setiap kami. Karena itu kami ingin menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari Minggu ini, sekaligus penutupan bulan penciptaan, kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan tetap senantiasa membersamai perjalanan kehidupan kami, dan kami terus Tuhan mampukan untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Doa-doa kami ini kami haturkan dengan penuh percaya
akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama menjaga lingkungan kita semua diri kita dan sesama kita dengan disiplin memakai masker, mencuci tangan yang benar, dan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, membuang sampah dengan benar, agar lingkungan kita sehat dan semuanya sehat. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut seruan ini dengan melakukan tanggung jawab kita semua untuk ikut memelihara lingkungan ciptaan Tuhan, merawat kehidupan. Dan ingatlah senantiasa bahwa Tuhan Allah yang berkuasa menjadi pengharapan untuk memulihkan keadaan ini, dan Dia pasti membersamai kita sekalian. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ayo adik-adik dan rekan-rekan remaja, kita pujikan bersama-sama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kini jemaat dan anak-anakku semua, arahkanlah hati kepada Tuhan, terimalah berkat melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.